pagi, selamat bertemu lagi. Terima kasih atas kesempatannya di Universitas Raharja ini. Tadi kami baru saja berbicara tentang masa depan Indonesia. Salah satu hal yang harus diingat oleh semua mahasiswa yang sedang belajar adalah ketika adik-adik semua lulus, kalian akan menghadapi dunia yang berbeda. Di saat itulah adik-adik akan diuji. Mengapa? Karena apa yang dipelajari di kelas itu tidak selalu linear dengan apa yang akan kalian alami dalam kehidupan. Makanya tadi juga kami diskusikan bahwa semua mahasiswa sebaiknya satu, memiliki kegiatan di luar kelas. Perpustakaan ini ada kelas, kalau mahasiswa tentu ada kelas ya, kelas, laboratorium. Selain laboratorium ada perpustakaan ya, PR dan sebagainya. Ini adalah apa yang setiap hari dipelajari di kelas. Di luar itu ada hal yang sering terlupakan, bahwa sebuah kampus haruslah menjadi inkubator pemimpin masa depan. Kalau kita lihat, adakah salah satu pemimpin di Indonesia yang tidak pernah melalui sebuah sekolah? Tidak ada, semua pasti pernah sekolah. Tapi selama sekolah pasti adik-adik belajar mengenai, kalau di computer science, algoritma, programming. Kalau saya dari teknik kimia, tentu belajar kimia dasar, kimia fisik dan sebagainya. Tapi kita jarang belajar bagaimana menjadi pemimpin. Di mana adik-adik bisa belajar menjadi pemimpin? Pemimpin hanya bisa dipelajari sesuai pengalaman hidup masing-masing. Karena pengalaman hidup itulah yang akan membentuk kapasitas, kemampuan, adaptabilitas dari adik-adik semua di masa depan menjadi pemimpin masa depan. Tetapi syarat untuk menjadi pemimpin bukan saja pengalaman, harus juga memahami permasalahan moral, etika, yang juga jarang sekali dipelajari di kelas. Moral dan etika biasanya didapat dari yang kita sebut suri tauladan. Contoh. Nah, disinilah tanggung jawab para guru untuk memberikan suri tauladan yang baik. Mengapa? Karena bagaimana guru berinteraksi dengan mahasiswa, biasanya setelah lulus itulah cara juga bagaimana mereka kelak akan menjadi manusia. Makanya sebagai guru, para guru juga harus berhati-hati dalam memberi contoh perilaku. Pemimpin, moral, etika, kemampuan berorganisasi. Ini adalah di antara hal yang harus dikuasai ketika adik-adik lulus, ketika siap, ketika sudah mendapatkan gelar yang dicita-citakan, adik-adik keluar akan menghadapi dinamika kehidupan yang berbeda. Di saat itulah akan diuji seseorang bagaimana dia akan menjadi seorang manusia. Disitulah kesempatan saat di kampus ini, adik-adik harus belajar bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana untuk bermoral, berorganisasi, dan ini tidak didapat di kelas, tetapi di berbagai aktivitas-aktivitas yang lain. Ada adik-adik yang senang berorganisasi di BEM misalnya kan, atau kegiatan olahraga. Silahkan, yang manapun semua tetap akan belajar berorganisasi. Apalagi kalau misalnya mengorganisasikan kegiatan yang lebih besar, misalnya sederhana donor darah, kegiatan volunteer lainnya. Semuanya itu akan membentuk pribadi adik-adik ketika adik-adik semua berinteraksi misalnya dengan aparat pemerintah, dengan orang lain dari pihak manapun, itu akan membentuk pemimpinan. Pengalaman-pengalaman tersebut akan membentuk apa yang tidak didapatkan melalui kelas di sini. Indonesia sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh, memiliki kemampuan melihat ke depan yang jauh, dan terutama ini, moral, etika. Negeri kita saat ini didera permasalahan korupsi yang akarnya adalah moral dan etika. Kalau kita ingat misalnya di sekolah kita belajar kimia, fisika, matematika. Nah, kalau dalam ilmu filsafatnya ada misalnya yang paling
Misalnya dari atas itu kita belajar biologi, di bawah biologi itu ada kimia, yang lebih dasar lagi adalah fisika, di bawah fisika yang lebih dasar lagi adalah matematika. Jadi sebenarnya paling mendasar itu matematika, yang lebih dasar lagi apa? Ini filsafat. Yang tidak lebih, masing-masing dari kita belajar apa contohnya? Ini agama. Makanya negeri kita, dasar negaranya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini di sini sebenarnya. Ini yang tidak boleh kita lupa, masing-masing dari diri kita, agamanya apapun, sebagai pemimpin kelak harus memegang tinggi moral etika atau akhlakul karimah, ini dalam bahasa sehari-hari. Dan itu sebetulnya mendasari sebelum kita belajar semua agama yang lain, semua ilmu pengetahuan yang lain. Makanya di dalam setiap pendidikan pasti agama selalu disertakan di dalam sisi pendidikan di Indonesia. Jika adik-adik kelak sudah lulus, jadilah pemimpin yang bisa memimpin, melihat, memprediksi jauh ke depan untuk kebaikan bangsa kita dan kebaikan umat manusia. Mengapa umat manusia? Karena semakin ke depan dengan adanya globalisasi, tidak lagi terisolasi. Apa yang terjadi di satu tempat akan berdampak ke tempat yang lain. Jangan lupa belajar berorganisasi, jangan lupa belajar moral dan etika sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, sehingga kelak ketika lulus dia bisa menjadi orang yang sukses. Nah, sukses itu apa? Sukses itu kalau sekarang mungkin lihat, oh mobilnya mewah, rumahnya paling mewah. Benarkah? Ya mungkin saja. Tapi sebenarnya saya sendiri melihat sukses itu, misalnya saya seorang muslim, apa contoh sukses? Setiap hari 5 kali sehari kita mendengar panggilan azan. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Orang yang sukses itu adalah orang yang selalu ikut, selalu mendengar panggilan agamanya masing-masing. Tempat kita adalah tersungkur, rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kita usahakan sebagai pemimpin, ingin membangun Indonesia yang kuat, ingin menjadi orang yang bermoral, tetap kita meminta lagi kepada Tuhan, sehingga orang yang sukses kelak adalah kita akan lihat bahwa orang yang selalu mengingat Tuhannya, bertakwa, orang yang selalu taat kepada agamanya sesuai dengan pendidikannya masing-masing tentu saja. Nah, kembali lagi nanti tentu moral dan etika itulah yang saat ini memang Indonesia sedang krisis. Maka saya berharap lulusan, khususnya di mahasiswa lulusan dari Universitas Raharja ini kelak bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh di Indonesia, yang bisa memimpin Indonesia dengan moral dan etika yang kuat, kemampuan berorganisasi yang hebat, menjadikan negeri kita sebagai negeri yang diridhoi oleh Tuhan, subur makmur, tanahnya, airnya, udaranya semua menjadi tempat yang diberkati. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.